Halo guys, kembali lagi di channel kita. Kita bertiga aja. Kita bertiga. Ini Bang Bertol, Pak Cesir, Pace, saya Gadis Manurung, Wahyu. Guys, kita mau bertanya-tanya nih waktu perjalanan Pace, Anis, kendalanya ini apa kesannya lah waktu di jalan itu guys. Jadi seperti yang kita tahu, pandemi ini kan kita agak sedikit dibatasi masalah perjalanan nih kan. Jadi kemarin sempat juga dapat warga kenapa kok jalan masa-masa begini. Saya kan jalan sebelum masa pandemi. Jadi ada beberapa kendala juga ketika saya melanjutkan perjalanan ke arah Sabang, yaitu kendala dari penerimaan masyarakat setempat. Ya mungkin karena pandemi juga, kondisi dan situasi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk perjalanan jalan terlalu jauh. Zona merah, zona hijau, zona kuning, dan segala macam. Bisa dibilang Power Ranger kali ya. Jadi warnanya banyak juga jadi karena situasi kondisi jadi kita harap maklumi. Kemudian ketika saya sudah sampai di Banda Aceh, ada sedikit kendala, bukan sedikit juga sih, kendala besar bisa dibilang karena tiga bulan saya harus tunggu di sana. Nyebrang ke Sabang, nggak bisa nyebrang. Berbagai cara udah aku lakuin, dari mulai mencoba memakai surat rapid test, tetapi karena warga Sabang belum menerima kamu masuk. Jadi sesampainya surat rapid test selesai dibikin, sampai di jangka waktu yang ditentukan yaitu 14 hari habis. Jadi nggak bisa nyebrang. Ada ini untuk touring jarak jauh, mungkin sedikit diimbau tetap ikuti peraturan yang ada, masker, kemudian hand sanitizer kalau ada, tetap cintai warga Indonesia walaupun kita tidak ada di wilayah kita sendiri, tetapi yang namanya kita bersilaturahmi tetap ikuti aturan-aturan pemerintah di situasi kondisi yang sekarang mungkin ya. 3 bulan lah lamanya nungguin Sabang buka karena lockdown juga di sana. Di Sabang itu tanggal 27 Juni baru nyampe di Sabang tuh. Ya perjuangan yang benar-benar mengharukan karena harus nunggu 3 bulan lamanya. Padahal tinggal nyebrang, tinggal selangkah doang. Kasihan. Bisa dibilang kasihan. Nangis lalu ya. Jadi ya di jalan kita akan menemui beberapa situasi kondisi yang tidak dapat kita prediksi. Jadi tetap jalani, tetap nikmati mensyukuri apa yang sudah di jalan. Sabar, tawakal, ikhlas di jalan. Kita tetap ya bersilaturahmi walaupun dalam kondisi begini, tetap ikutin peraturan aja kan. Mungkin itu aja sih. Di Aceh kemarin itu dari Medan ke Aceh berapa bulan kemarin? Dari mana? Dari Medan ke Aceh itu sambil nunggu COVID kemarin tuh. Dari Medan ke Aceh sambil nunggu Covid bisa dibilang 4 bulanan lah aku di provinsi Aceh tuh. Masa COVID kemarin tuh gimana warga-warga apa kayak anak-anak baikers lah gitu kan di setiap tingkatan itu menerima apa gimana sih? Mungkin ada beberapa yang menerima, tapi ya kita kembali lagi dari yang katakan tadi, kondisi dan situasi kan, jadi kita nggak bisa memaksakan orang. Jadi kita maklumin, mungkin teman-teman sedang menjaga keluarganya juga kan, karena ini kan juga wabah internasional, walaupun kita nggak tahu ini asli apa enggaknya. Jadi ya tetap ikuti aturan yang ada aja. Jadi ini bang, mau naik juga. Posisi waktu di Aceh itu kondisinya zona apa? Aceh bisa dibilang zona hijau sih di wilayah Badjaya. Cuman ada beberapa wilayah Aceh yang zona merah juga, termasuk Lok Sumawe kemarin ya. Bisa disebutkan Lok Sumawe, kemudian Aceh Selatan. Ya di wilayah-wilayah tertentu aja wilayah Aceh. Zona hijau masih ya? Ya masih terhitung zona hijau. Itu zona hijau posisi hijau tapi di situ masih dilarang ya? Iya. Menjaga lah. Menjaga. Itu kan buat antisipasi mereka. Antisipasi mengimbau. Jadi sepanjang perjalanan di Aceh yang menurut Tuan ini apa daerah mana yang berkesan? Kenapa? Yang paling berkesan ya bisa dibilang wilayah Aceh Tengah mungkin, karena mulai dari pesonanya, kemudian dari suasana alamnya kan, kemudian dari adatnya yaitu adat Gayo di situ juga, kemudian ciri khasnya kopi Adat Aceh. Gayo itu gimana? Adat Gayo di sana bisa bilang kita kayak tarian Gayo, dia lebih ke wilayah Gayo Luas, sebelah Kejeret, tepatnya di Aceh bagian tengah. Jadi ada beberapa tarian daerah. Itu lihat langsung tuh.
Dia sempat kuliah juga, cuman nggak sempat ngerekam kan kemarin. Gitu. Kenapa direkam? Karena baterainya habis boy. Baterai habis. Habis stok bang. Oh, Nah itu bang, abang gua mau touring sekali-kali pakai baterai aki. rencana pakai alkalin kemarin bang. Iya, alkalin. Jadi kalau habis diakalin kan. Ya kali ya. Ah, Bukan alkalin lagi, diakali ya. bukan diakalin bang, bukan alkalin. Tapi di Aceh Barat itu juga bagus gitu ya pemandangan. Ya, karena kita kan biasanya nengokin laut. Kita langsung aja nelponnya samudra bang. Jadi bukan laut, ya samudra India. Samudra India itu. Kalau dia dari barat, kita ketemunya ada apa Di nih? mana? Itu Melaku. Melaku. Iya. Nah, samudra India. Ombak juga mulai kencang-kencang. Terus Yang ada- barat pun juga hampir dapat Samudra India juga. Sampai selatan, sampai selatan. Iya lah Barat. Makanya di antara Aceh Tengah sama Aceh Barat tuh yang bagus punya yang mana? Bervarian ya. Jadi kalau wilayah lintasan barat, dia variannya lebih ke tepian laut Kalau di dan Barat ya. tebing ya. Tetapi kalau di bagian tengah, dia lebih ke pegunungan, dataran tinggi. Jadi ya varian-varian di Aceh itu banyak, Keren ya. keren lah, asik lah. Jadi teman-teman yang ingin main ke Aceh jangan lupa khususnya nanti main di Aceh Tengah. Nah, itu ciri khas Aceh ada di sana semua. Dari mulai kopi Aceh yang sering kawan-kawan tahu, kemudian tembakau Aceh. Tapi bukan tembakau yang lain ya. Itu Acehnya ya. Jadi jangan salah pikir. Gimana ini bang nih? Apa memotivasi abang ingin jalan ekspor Indonesia ini? Motivasi dari yang dari Indonesia sebelum saya mungkin sudah abang kenal kayak Ahmad Aceh, kemudian ada Bang Dayat dari Aceh juga, kemudian ada Bang Lutfi juga dari Wedding atau Timur Baru. Nah kebanyakan kita sih kalau orang keliling Indonesia ingin mengetahui lah Indonesia itu seperti apa yang kita tahu, kemudian pesona-pesonanya yang biasanya kita tengok di TV, akhirnya kita lihat secara nyata. Kemudian kita lihat sejarah-sejarahnya Indonesia dari mulai perjuangan kita mendirikan Merah Putih dan lain sebagainya, pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, disitulah di perjalanan kita, di perjalanan saya ini, saya jadi tahu oh ternyata Indonesia itu seperti ini, memiliki sejarah seperti ini, oh budayanya macam-macam di tiap daerah, oh ternyata ketemu orang satu bahasanya berbeda, ketemu orang satu lagi yang beda daerah beda lagi bahasanya. Ya, kedepannya pun menghargai perbedaan. Itulah yang dibilang oleh asas kita, asas Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tetap tertunggal. Nah, disitulah aku ada motivasi berbeda-beda ini berbedanya di mananya. Kan? Kebanyakan kita cuma tahu suku, ras, adat, budaya, bahasa dan lain-lain. Nah, di sinilah aku ingin nyoba secara langsung. Jadi ingin tergerak secara langsung, ingin mengetahui oh ternyata perbedaannya dimulai sini, di A ini, kemudian di B ini, di kota A ini. Jadi seperti itu. Ini 2-3 tahun ke depan motivasi kita untuk jalan seperti abang, mengikuti jejak rekan-rekan kita yang sudah berjalan duluan. Itu ngomongin apa Fir itu bakalan jalan lagi nih. Mungkin itu bisa jadi. Jadi ini juga bang, aku mau nanya juga. Abang kan dari Papua Barat, Ya, dari Papua sampai ke sekarang posisi Medan. ya, sekarang berjalan. Jadi kalau seandainya lah kita mau reading dari kita bilang lah reading dari sini sampai ke Lombok. Di posisi di perjalanan itu kendalanya di mana? Kadang kita tiap orang yang sudah melakukan perjalanan, saya ceritakan misalnya kendala saya di A. Tapi ketika abang melakukan perjalanan akan menjadi kendala ke B. Belum tentu. Jadi apa yang kita rasakan Nggak bisa aku sama semua nggak bisa ya? sama. Jadi apa yang kita rasakan tidak ada kesamaan, tetapi tujuan kita sama, sama-sama di jalan. Sama-sama mulai hampir ke begal kena Oh iya. di Lampung itu. Yang sering kita dengar Lampung itu. Oh iya. Ya, kan? Jadi Berarti emang kalau boleh tahu Lampung itu berarti lintas sore ke malam? menjelang malam. Iya, menjelang malam. Menjelang malam. Jadi kisaran jam 5 jam 6 lah menjelang malam. Itu lintasan saya menggalang musik. Iya. Yang terkenal kan. Mesuji ya. Nah, mulai dari kendala itu, kemudian kendala mistis.
itu juga pernah. Kemudian kendala dari motor yang udah hal umum nggak mungkin busi apa segala macam, panbel kalau aku kan meeting dari panbel apa water dan lain sebagainya. Jadi share apa yang aku alami nggak mungkin akan terjadi sama, tetapi kadang bisa sebaliknya. Rekan-rekan biker yang ingin menjelajah Indonesia, jadi milikilah prinsip jalani, nikmati dan syukuri. Jadi jalani apa yang ada di jalan, kemudian syukuri apa yang telah didapat di jalan, kemudian nikmati aja apa yang ada di jalan. Kita akan mendapatkan A, syukuri A, kemudian nikmati saja apa yang didapat. Kalau dapatnya B ya syukuri ya B, kemudian nikmati adalah B. Jadi jangan sampai di jalan ini kita sudah jalan di B, kemudian kita memintanya C. Itu udah beda cerita tuh kan. Kadang ada tuh yang seperti itu tuh. Mintanya A, ketemunya B. Inginnya berlebih. Inginnya berlebih. Perjalanan itu dapat pelajaran berharga. Ya, ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik kita. Itulah. Ini contoh lah bang, budget lagi dari abang lah posisinya dari Papua Barat ya. Ya, Papua Barat. Berapa lah kira-kira budget abang sampai masuk ke Jawa? Jawa lah kita bilang kan? Jawa. Masalah budgeting atau dibilang modal kita jalan. Awalnya saya cuma modal 1 juta awalnya. Awalnya ya, kita bilang awalnya. Awalnya cuma berada di 1 juta. Karena memang rencananya seperti Manado waktu itu. Kita baru, ini aku cerita dari mulai awalnya. Jadi awalnya aku ingin ngejar acara Suzuki di Manado. Ketika aku udah nyampe di Ternate, ternyata tertahan sama teman-teman biker. Oh, ini teman dari Papua nih, kan jarang. Orang-orang Papua itu jarang keluar. Jarang keluar, tapi sekali keluar kan akhirnya kan disambut. Oh, orang dari timur, orang dari timur. Kebanyakan kan orang dari barat terus yang jalan. Oh, orang dari timur nih. Akhirnya ditahan lagi aku di situ. Udah bang di sini dulu kita silaturahmi dulu, ngopi-ngopi. Namanya kita bersaudara, mau nolak pun nggak bisa kan. Disitulah mulai silaturahmi di situ. Akhirnya kan ketinggalan kapal. Ketinggalan kapal itu akhirnya aku nggak dapat acara anniversary itu. Nggak dapat. Karena kelamaan di Ternate. Itu nggak dapat acara itu. Aku ada pemikiran pingin ke Makassar. Karena sekalian jalan udah di tengah kan. Dan lah aku mulai tahu apa itu persaudaraan, apa itu mulai baker, apa itu mulai organisasi. Nyampe lah di Surabaya. Ada keinginan lagi berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta ternyata kan karena masih ada saudara, jadi saudara kasih uang saku. Begitu dikasih bantuan kasih bantuan dari saudara kan. Dari saudara jalanlah aku ke Jogja, sampai Jogja dulu. Sampai Jogja ternyata aku sakit keras masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit selama 2 hari. Jalanlah lagi aku ke Jakarta. Jakarta lagi mulai habis lagi. Di Jakarta mulai habis. Disitulah aku kerja. Itu baru pertama kali aku kerja. Ya waktu itu resmi cuci motor kan, karena apa yang ada di jalan, apa yang kita dapatkan itu tadi yang bilang, apa yang kita dapatkan ya udah jalani, kemudian syukuri. Alhamdulillah ada teman dari single factor kerjaan, kebetulan aku bukan resmi. Abang mau kerja situ nggak? Buat ongkos jalan. Lebihnya 2 minggu. Selama 2 minggu ya bisa dibilang alhamdulillah aku tertimpa musibah. Gak pernah dengar kan alhamdulillah tertimpa musibah. Itu disyukuri. Alhamdulillah tertimpa musibah. Jadi menarik waktu di Jakarta, HP semua barang-barang hilang. Kerampok. Mulai drop, mulai down. Bagaimana cara aku jalan tanpa alat komunikasi. Tapi akhirnya teman-teman bilang, udah abang nggak usah bingung-bingung, santai aja. Kita juga bantu, karena abang juga manufaktur ini karena ada HP yang nggak kami gunakan, dikasihlah dia masuk. Cuman waktu itu nggak bisa bikin kartu paket data, nggak bisa. Karena hari terakhir aku jalan 2018 itu cuma mentok di Cilegon. Cilegon. Status kan, bikin status pajang fotonya Pulau Sumatera. Ya Allah, kapan aku riding ke sini? Aku cuma mentok di merah. Itu masih ada tuh di Facebook. Alhamdulillah dari hasil kerja di Jakarta itu buatlah menyeberang. Karena HP alat komunikasi ini minim kan, nggak bisa digunain juga. Akhirnya di Lampung kan nggak bisa silaturahmi, nggak ketemu sama siapa-siapa. Nah, karena nggak ketemu sama siapa-siapa, nggak tahu informasi apa-apa, jalanlah ke Tulang Bawang tuh malam-malam.
karena kan nggak tahu, karena nggak tahu wilayah itu, nggak tahu ini wilayah mana, pokoknya Jalan aja lah, reading lah ya. Ibarat kata orang buta yang jalan, Ternyata sampai di Lampung ada beberapa yang nyetohok, anak-anak kecil, minta uang atau apa nggak ku hiraukan. Memang waktu nyampe di Bandar Lampung, waktu aku ngopi dikasih tahu orang ngopi, Bang, abang mau lintas ke timur ya, ke Palembang ya? Iya, tapi jangan sore-sore bang. Kalau jadi info-info dari warga sekitar, bukan dari teman-teman biker, dari warga sekitar, jangan lewat sore bang. Kalau di wilayah Suci ataupun Tulang Bawang itu daerah rawan. Kalau misalnya ada yang ngetop atau apa, mending abang bablasin katanya. Ya udah, akhirnya ketika ada orang mau ngapain apa, kita berapa terus jalan-jalan. Lalu di Palembang, itu jam 11 malam sampai Palembang. Kisaran jam 11 malam Pak. Jam 11 malam nyampe di Palembang, enggak nih ceritanya, nggak tahu. Nggak ada siapapun yang ngondisi. Nggak ada yang ngondisiin, nggak tahu siapa yang harus dikontak kan. Muter-muter lah di wilayah situ, wilayah Palembang selama 2 jam. Kurang lebihnya 2 jam. Jadi ketika nyari di jembatan Ampera, kan ikonnya identik jembatan Ampera. Ya, benar. Nah, carilah jembatan Ampera, ternyata jembatan di Palembang banyak yang belum Ampera. Ada 4. Pokoknya saya ingatku di tengah-tengah itu ada jam dinding. Ya. Itu Itu yang Ampera. Muter-muter lah aku di situ Palembang sampai ada anak setempat dari Sabun dia. ngetop aku. Dari Sabun. Ditanyain lah dia, dari mana bang, mau kemana? Dari Papua bang, mau ke jembatan Ampera. Diantar lama dia akhirnya sama warga setempat. Itulah niat baik ya. Untungnya ada yang niat baik. Setelah aku dia sampai di jembatan Ampera, aku pinjam HP-nya dia, bang. Maaf nih bang, bukannya dari mana aku mau minjem HP boleh bang? Buat koordinasi teman-teman, mau komunikasi teman-teman. Karena HP ku rusak bang, enggak kan? Tidak bilang sama dia, update tas atau di Facebook. Dia sampai Palembang. Nah, mulai situ muncul teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman di Palembang ada inisiatif buat beliin HP. Nah itu masih dulu sekali siapa yang beliin, siapa yang ini. Kita komunikasi sama teman-teman di lintasan selanjutnya dan di Pekanbaru tuh sambutannya, dan Jambi Pekanbaru tuh. Sampai teman-teman Jambi dari jam 9 malam sampai jam 1 malam nungguin aku di perbatasan tulisan selamat datang Jambi. Jadi banyak orang awam istilahnya menganggap kita ini gila. Nah itu juga Iya. bisa. Nggak gila, hobi gila, tak masuk akal mereka. Gak ada masa depan. Gak ada Nggak tujuan ada hidup. pendidikan. Jadi tanggapan abang gimana yang pro kontra dari keluarga sendiri? Dari keluarga sendiri ya. Jadi alhamdulillah sih keluarga emang awalnya nggak mendukung. Ngapain ngikutin motor, kan awalnya kan gitu lah. Image-nya kan seperti itu karena kita Umum kan juga- rata-rata bilangnya game motor gitu. tapi nggak bisa nyalain sepenuhnya ke orang tua karena kadang beberapa dari kita udah yang mengikuti anjuran apa yang ada di ART, apa yang ada di peraturan. Masih banyak yang belum mengerti apa itu safety riding dan lain sebagainya. Masih banyak yang nggak mengerti apa itu sebuah nama biker yang tanggung jawabnya berat, jadi biker. Jadi alhamdulillah pelan-pelan kasih tahu orang tua seperti ini. Alhamdulillah semenjak bakti sosial di tiap daerah, tunjukin foto-foto apa segala macam, orang tua koordinasi, oh ternyata ikut organisasi yang bergerak positif. Kalau positif mah orang tua nggak pernah larang. Iya. Kalau mungkin image kita lah, jadi beberapa ada dari kita yang nggak bisa menjaga image itu. Jadi akhirnya kan pandangan masyarakat, simpati masyarakat kepada kita juga kan akhirnya minim. Dan menganggap kita semua sama. Ini pembelajaran yang berharga. Jadi buat kawan-kawan yang istilahnya masih dipandang negatif nih sama keluarga besarnya atau gimana, inilah pembelajaran berharga. Tidak positif ya. Jadi apapun yang positif disaring, yang negatifnya dibuang. Tergantung kembali ke diri kita sendiri. Bisa mengertikan keluarga gimana cara menjalankannya.